ada presiden, ada gedung DPR, ada gedung Mahkamah Agung, ada gedung Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir, gambar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kira-kira gambar-gambar tersebut tentang apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Reski. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga sehat selalu. Amin. Video kali ini kita akan membahas, mari yuk kita lihat KD-nya. Dengan materi lembaga-lembaga negara di Indonesia. Struktur lembaga negara sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang sama. Yang pertama, MPR, di dalamnya ada DPR dan DPD, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yuk kita lihat tugas lembaga tersebut. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga negara yang beranggotakan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Adapun tugas dan wewenang MPR yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar, memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagaimana diatur pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, fungsi legislasi, yang kedua, fungsi anggaran, dan yang ketiga, fungsi pengawasan. Sementara pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR mempunyai hak, yaitu pertama, hak interpelasi, yang kedua, hak angket, yang ketiga, hak mengeluarkan pendapat. Ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga yang menampung aspirasi masyarakat di daerah. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah menurut pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pertama, mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kedua, membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran. Yang ketiga, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut di atas serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Dan yang keempat, berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Keanggotaan BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 berjumlah 9 orang. Susunan BPK terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 7 orang anggota. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Masa jabatan anggota BPK adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Yang kelima, Presiden. Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan di bidang eksekutif, yaitu menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, dan kekuasaan legislatif, yaitu mitra DPR membuat undang-undang dan menetapkan APBN. Adapun tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala negara yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya. Yang keempat, mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang kelima,
tahun 1945. Tuh, 1. Mengadili pada tingkat kasasi ialah pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. 4. Memberi pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Yang ketujuh, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Lembaga ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Wewenang Komisi Yudisial menurut Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung atau anggota Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Wewenang ini diberikan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Dan yang terakhir, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah: pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Yang kedua, wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga materi tadi menambah wawasan dan pengetahuan kalian terhadap lembaga-lembaga negara di Indonesia. Sekian dari Bu Guru, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.